Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar proses dan trik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fajar Sodik, NIM 331-302, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Teknologi dan Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi apa itu komunikasi antar proses dan trik? Saya akan menjelaskan di sini. Pengertian komunikasi antar proses dan trik. Pengertian komunikasi antar proses atau bisa disebut PJ. Komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Kemudian komunikasi antar proses itu ada komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, dan sinkronisasi dan buffering. Komunikasi langsung di sini dalam pengertiannya adalah setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Karakteristiknya antara lain, komunikasi langsung adalah link dapat otomatis dibuat. Sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Di antara pasangan itu terdapat satu link. Link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Kemudian komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, jenis komunikasi ini menggunakan sejenis kotak surat atau port yang mempunyai ID unit untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi port mereka. Kemudian sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Komunikasi antar proses membutuhkan flash by calls atau mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Primitif pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Kemudian apa yang dimaksud dengan thread? Thread adalah pengendali suatu proses. Jadi bagian dari proses thread adalah bagian dari suatu proses. Jadi sekumpulan proses itu terbentuk atas berbagai thread. Terus program yang dieksekusi adalah program heavyweight, disebut dengan proses biasa, atau kemudian proses ringan lightweight, ya, atau bisa disebut dengan thread. Perbedaan proses dengan thread. Thread adalah bagian dari suatu proses yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian tiap proses mempunyai informasi, status, dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi, status dan sumber daya dengan thread yang lain dalam suatu proses. Kemudian tiap proses mempunyai alamat yang berbeda-beda, sedangkan thread berbagi alamat IP yang sama. Kemudian pergantian antar thread lebih cepat daripada antar proses. Kemudian saya ilustrasikan seperti berikut. Jadi di kotak tersebut, di kotak ini sebuah proses. Bisa dibilang ini sebuah proses kan. Jadi bagian dari suatu proses adalah thread. Jadi di kotak-kotak tengahnya ini, dibagi-bagi ini, itu adalah bagian dari thread. Sekumpulan thread yang membentuk sebuah proses. Jenis thread. Jenis thread adalah ada single thread dan multi thread. Single thread. Makanya aku tahu yang itu dari teman-temanku. Itu aku download di id.kb. Single thread adalah single thread
Single thread mempunyai pengertian menjalankan proses pada satu waktu. Kemudian multi thread menjalankan banyak proses pada satu waktu. Contoh-contoh multi thread saya ambil contoh web browser dan web server. Web browser adalah memiliki satu thread untuk display image. Web browser memiliki satu thread untuk display image dan thread yang lain untuk mengambil data dari network. Dan ada web server menerima request dari klien untuk halaman web, image, dan lain-lain. Web server melayani klien secara bersamaan atau konkuren. Ini contoh single thread dan multi thread. Jadi single thread tugasnya hanya satu, prosesnya ada satu. Kemudian dikerjakan pada satu waktu. Kemudian ada multi thread adalah simpulan banyak proses dikerjakan dalam satu waktu. Keuntungan multi thread yang pertama respon lebih cepat. Kemudian resource sharing, ekonomis, utilitas CPU meningkat utilitas arsitektur mikroprosesor. Kemudian keuntungan multithreading lainnya adalah memungkinkan suatu program running walaupun sebagian program diblok atau menjalankan proses yang lain. Yang kedua, alokasi memori dan resource sangat besar untuk pembuatan proses dalam hal konteks switch lebih efisien jika dilakukan dengan metode tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pada arsitektur multiprosesor. Model-model multithread, many to one to one, dan many to many. Ini contoh multi yang tadi many to one, model-model multithread dan many to one. Jadi user thread adalah kernel thread. Kernel thread adalah sekumpulan proses atau komponen yang menerima user thread. Jadi many to one ini ada banyak user thread berkumpul, ada yang nampung namanya kernel thread. Itu semua saya. Kemudian one to one. Jadi setiap kernel itu punya user thread sendiri, bukan? Ya, setiap user thread punya kernel sendiri. Kemudian many to many. Jadi user thread dibandingkan one to one. Jadi many to many itu user thread ya hanya satu, lebih ke arah bisa nyambung ke kernel thread lainnya gitu. Gitu sih. Selanjutnya nggak ada. Terima kasih. Apabila saya akhiri, apabila ada kekurangan atau salah pengucapan kata atau mungkin kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.